Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Dan ujilah terus kehidupan kita melalui firman-Nya dan rasakan kekuatannya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat 24 Februari 2023, tertulis di Efesus 2 ayat 10. Demikian dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai jadi-jadian na dohita akan atinopa di bagasan Kristus Yesus. Asa marulahon na dinggak kita. Ayak kaido di pature debata hian asa taparangehoni. Demikian firman Tuhan. Setiap benda diciptakan dengan tujuan tertentu dan untuk penggunaannya seringkali disertai dengan buku petunjuk atau pemakaiannya. Apabila benda tersebut digunakan sesuai dengan tujuan ia diciptakan dan dipergunakan sesuai dengan petunjuknya, ia akan bermanfaat dan bisa bertahan lama atau awet. Sebaliknya, jika ia tidak difungsikan sebagaimana seharusnya dan itu bisa saja terjadi, maka benda itu akan menjadi kurang berguna. Sebagai contoh, menyajikan minuman dengan payung, atau menyajikan makanan di atas sendal, atau sebuah lemari es bisa saja digunakan untuk menyimpan pakaian, tetapi bukan dengan maksud itu ia dirancang dan dibuat. Segala sesuatu ada tujuan dari penciptaannya. Kuku kita pun punya fungsi dan tujuan diciptakan menjadi bagian tubuh manusia. Oleh karena itu, perlu sekali kita merenungkan untuk apa manusia diciptakan. Adakah buku petunjuk agar kita tahu tujuan penciptaan kita? Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus dengan sebuah tujuan, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang jahat, yang cemar, atau yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan Paulus mengatakan bahwa pekerjaan baik tersebut telah dipersiapkan Allah sebelumnya, secara khusus bagi kita masing-masing. Dengan jelas dikatakan bahwa kita diciptakan bukan untuk menjadi orang yang kaya, hanya berpengaruh bagi orang lain, punya jabatan tinggi, namun untuk melakukan pekerjaan baik. Bisa saja seseorang menjadi kaya, tetapi ia jahat dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Korupsi misalnya. Dengan korupsi itu, ia menjadi orang yang kaya. Apakah hidup yang seperti ini sebuah kehidupan yang berhasil? Dalam pandangan manusia, mungkin saja ia dinilai berhasil, tetapi tidak dalam pandangan Tuhan. Sebab bukan dengan maksud itu Tuhan menciptakannya. Firman Tuhan bahkan menegaskan bahwa Ia, Allah kita, mau supaya kita hidup di dalamnya. Yakin dalam rencana Allah dan ciptaannya itu. Jika demikian, perlu bagi kita untuk setiap saat merenungkan kembali kehidupan kita. Apakah kita telah hidup sebagaimana yang Allah rancangkan? Apa yang menginspirasi setiap kata dan tindakan kita? Apa fokus perhatian kita dan apa yang kita kejar setiap hari? Dalam menjalani hidup yang hanya satu kali ini, jangan sampai kita salah melangkah. Sebab bila kita tidak hidup dalam rencana Allah yang menciptakan kita, yakni untuk melakukan pekerjaan baik, sesungguhnya hidup kita telah gagal. Tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran,
bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Rencana Tuhan bagi kita adalah untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan tetapkan sebelumnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Perbuatan-perbuatan baik itu merupakan buah-buah dari anugerah Allah yang bekerja dalam kita, yang bisa kita lihat di dalam buku panduannya, yaitu firman Allah. Artinya, setiap anak Tuhan memiliki panggilannya masing-masing, sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan yang Tuhan telah persiapkan dan anugerahkan bagi kita. Dengan demikian, satu hal yang penting bagi setiap anak Tuhan adalah hidup menggumuli dan menekuni panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Orang Kristen memiliki tujuan yang sangat khusus yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dibentuk. Allah menginginkan agar semua orang Kristen benar-benar hidup bagi kemuliaannya yang tentunya bisa kita lihat di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik supaya hidup kita bahagia, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya dan mengerjakan setiap perkara-perkara baik dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar saat ini, yang telah mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang direncanakan untuk melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik. Berikanlah kami hati yang bijaksana, sehingga kami tahu dan mampu melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami ini. Ajarlah kami menggumuli dan menekuni setiap talenta yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda dengan tekun melakukan setiap perkara-perkara baik. Salam sehat, Tuhan memberkati.